saya etet. Panik saudara itu Hamasnya saudara ya. Begitu tahu itu saya etet ya. Saya etet. Ngeri saudara. טיפול ראשוני יש מי שצריך משהו? תעלו אותו למעלה, עוד למעלה. Ini mana ada di TV One sama di Tribun saudara. Anda cuma bisa dapat di channel Dr. Joseph Fauzan. Dan kapal division saudara. Serem ya. Loh, ini bisa lebih gede lagi saudara ya ternyata ya. Nah, ini boleh juga nih. Saya etet. Panik saudara itu Hamasnya saudara ya. למעלה בגדה. אני איתו. תגידו שמע ישראל! צה"ל! שייטת! Mampus tadi ya. Saya senang sekali bilang saya etet. אני איתך, באתי להציל אותך. Udah, saudara ya. Saudara, kemarin saya ada kasih ini ya, saudara gambar ini ya punya saya ya. Waduh, ini saudara. Nah, mana tadi? Wah, keren ya. Lakone, waduh. Ini simbol sayetet yang lama, saudara ya, di tangan saya. Itu saya, waktu itu saya lagi dalam pemulihan yang luar biasa. Terus Tuhan tiba-tiba kasih tahu saya sayetet, saudara ya. Ngomong sama saya, sayetet 13. Wah, terus apa itu sayetet 13? Ya. Saya dikasih gambar penglihatan begitu saudara ya. Lalu saya kasih gambar penglihatan, terus saya baca saya tertentu ini saudara. Wih, saudara saya nangis saudara. Lihat bagaimana saya tertentu ini ya, latihannya itu, waduh Kopassus Indonesia nggak ada apa-apanya saudara ya. Siapa saya tertentu ini saudara? Wah, serem saudara ya. Serem saudara. Nah, terus ini bagian dari IDF, tapi ini wah orang-orang pilihan saudara, orang saya tetetin IQ-nya ya, ya, dan ini memang saya tetetin ini memang dibentuk buat membunuh saudara. Ya. Special Forces yang paling kuat di dunia. Ya, saya tetetin ini. Nah, ini adalah logo lamanya, logo barunya yang ada di ini ya, yang ada di cover itu ya, cuman Batman begitu aja sama gambar pisau ya. Ini logo lamanya dia, saudara ya. Makanya granat itu tipe granat yang panjang itu loh, yang diceklek begitu terus dilempar tuh ya. Bukan granat nanas, tapi granat yang panjang yang kayak dinamit. Terus bawahnya dia pakai ini, terus ada sebenarnya kepalanya itu ada pisaunya, saudara ya. Ada pisaunya. Nah, cuma itu saya rubah, saudara. Saya penglihatan itu bilang, kamu harus seperti dia. Bu, itu masih secara metafora ya, saudara ya. Saudara tahu latihannya saya tertentu seperti apa, saudara? Dia masuk ke daerah beracun, dia selama seharian latihan di dalam area dengan gas beracun, saudara. Terus dia kerjanya dia harus seperti lari atau seperti melakukan yang tindakan berkelahi atau apa ya, tapi menggunakan masker. Latihannya begitu, saudara, pakai gas beracun, saudara, di tengah-tengahnya. Terus dia disuruh ngelewatin air danau yang kena limbah, saudara. Dia berenang di situ. Nah, belakangan ada kompensasi ya dari negara Israel kepada anggota Sayetet yang kena kanker. Karena latihannya terlalu berat, saudara ya. Jadi ada kompensasi, anggota Sayetet diberi kompensasi yang cukup besar, ya miliaran, saudara ya. Karena mereka waktu latihan itu kan kena gas beracun, mereka kena limbah kimia. Mereka harus berenang di situ, kena limbah kimia, saudara, berenang, saudara. Dan bagaimana mereka harus cepat-cepat bersih mandi, copot ya, mereka dibawa Jadi mereka minum obat yang ada obat anti radiasi, saudara ya. Itu ngerusak dalam, saudara ya. Bahkan Anda mungkin bisa nggak punya anak itu gara-gara itu. Itu ngerusak dalam. Jadi Sayetet ini memang dibentuk, disiapkan buat mati dan buat matiin orang, saudara ya. Nah, terus dia ini ya saudara ya, masuk
ya sendirian satu orang menyusup ke sarang lawan ya untuk perintis untuk membuka pagar. Nah kalau zaman dulu itu perang itu kan pakai tembok itu kan, ya memang satu orang dikhusus buat membuka pagarnya musuh, intinya begitu saudara ya, untuk membawa musuh satu orang ini. Wah ini Hamas begitu dengar kata begitu Sayeret turun, Sayeret ini jarang turun saudara ya, jarang diturunkan karena ini pasukan elit dan mahal sekali investasinya saudara. Satu orang pasukan elit Sayeret ini mahal sekali investasinya. Kalau sampai turun, wah ngeri saudara ya. Nanti Anda bisa ya kita lihat ya Sayeret ini ada sedikit di Wikipedia, cuman saya kurang mantap yang di Wikipedia saudara ya. Nah ini Anda bisa baca Sayeret seperti di Wikipedia ya. Nah ini ya Sayeret, siapakah Sayeret ini atau flotilla ya, adalah unit Israel Navy ya, Navy and one of primary Sayeret ya. Nah unit dari Israel dari IDF Sayeret 13 ya, specialized in sea to land incursion, counter-terrorism, sabotage, intelligence gathering, maritime hostage rescue, and boarding. Jadi udah bukan, udah memang ini benar-benar ya, darat, laut, udara istilahnya begitu ya. Navy SEALs tapi darat, laut, udara ya, yang memang khusus ya. The unit is one of the most secretive in the Israeli military. Wah benar-benar ini ya saudara ya. The details of the many missions, identities, active, operative are kept highly classified. Makanya jarang diturunkan karena secret ya. Ini Mossad kan secret, agen rahasianya. Nah Sayeret ini benar-benar tentara agen rahasia saudara. Mossad ini kan intelijennya secret ya. Sayeret ini makanya jarang turun. Makanya tadi begitu turun, wah ada selesai ya. Nggak mungkin bisa mundur. Belum pernah ada sejarahnya Sayeret ini kalah, saudara ya. Lihat ya, the unit respected as among the best of the world special forces compared to the US Navy SEALs and Britain Special Boat Service (SBS) ya. Ya, unlike many other Israeli special force unit, which take men only 4 days, 30 months mandatory services, volunteer for Sayeret 13 must agree to service at least 4.5 years, 4,5 tahun, ya. Nah, lihat gambarnya itu ada ini ya, ada kelelawar emerges from the darkness ya, keluar. Ada kelelawar yang keluar dari kegelapan ya. Terus as blood cuts through with silence ya. Ngorok diem-diem malam-malam dia sembelin satu-satu saudara ya. Nah, as the grenade smash in rage. Nah, ada granatnya itu ya. Jadi sayapnya Batman itu tadi sayap kelelawar itu ya malam-malam. Jadi tiba-tiba dalam kegelapan dia keluar, terus dia bisa sembelin satu-satu saudara ya. Makanya dia ngeri saudara ya gerakannya itu. Nah kayak ya udahlah nggak usah ngomong dah. As the grenade smash in rest. In addition, the unit is also referred as people of silence. Waduh. Nah ini volunteer. Kalau orang udah masuk sini ya sudah, memang sudah di apa namanya? Sudah di istilahnya nyawanya itu sudah diwakafkan saudara ya. Hamas mah belum ada apa-apanya saudara ya. Hamas founding ya. Ya, Sayeret 13 is veteran Israeli Special Force. It was from 1949 ya by Yohai Ben Nun ya. With men drawn from the ranks of the Palyam, the naval branch of the Palmach, the elite fighting force of the Haganah. Ya, Haganah ini induknya Haganah. Dulu kita tahunya Haganah yang banyak ya, jarang orang tahu tentang Sayeret ini saudara ya. Tapi Tuhan waktu itu memang kasih saya penglihatan saudara ya. Sayeret makanya langsung tak tato saudara ya. Sayeret ini saya dapat penglihatan tak tato supaya saya ingat saudara. Nanti ada saya mau cerita tentang Sayeret ini ya. Sayeret 13 commandos participate in 1956 Suez Crisis. Ya, akibat waktu itu apa saudara? Seluruh Sinai dikuasai saudara ya, 67 sampai terusan Suez pun itu dikuasai sama Israel saudara. Hebat ya. Seluruh dataran Sinai, semenanjung Sinai dan terusan Sueznya itu juga dikuasai ya.
Commanders to capture, ya, a plan for Sayate 13 commandos to capture an Egyptian Navy frigate was almost put into action. The plan was called off because the elite unit soldier were too valuable tourists for allow priority target. Waduh, jadi nggak ada artinya, jadi nggak jalan. Jadi kalau dia cuman cek remeh nggak bakal turun, makanya jarang sekali turun, dan itu voluntary. Sekali voluntary dia tekan 4,5 tahun, ini udah siap mati 4,5 tahun itu, dan ya dilatih masuk kamar gas, masuk limbah beracun, berenang di dalam limbah beracun, yang begitu-begitu saudara, dia udah siap mati aja pokoknya. Yang ini orang ini udah nggak mikir pulang, udah nggak mikir punya anak, udah nggak mikir nanti 10 tahun setelah dia bertugas nanti bagaimana, pokoknya udah kontraknya hari masuk situ udah mati kontraknya saudara. Memang kontrak mati dia. Dilatihnya nemen saudara. Kalau bahkan sudah latihan pun kalau kamu ndak bermutu yang ndak bisa masuk. Karena sekali kamu ketangkep, kamu dibokong semua rahasianya Israel, konangan semua saudara. Nah, ya kan? Rahasia apa pertahanannya Israel, strukturnya semuanya. Jadi kalau ketangkep ya mati. Nggak ada saya ketangkep terus disiksa hidup-hidup, itu nggak ada. Mati pasti. Saya tuh kalau ketangkep pasti mati, ya bunuh diri nggak tahu, pokoknya mati pasti. Dia akan melawan terus, nggak mungkin menyerahkan diri, itu nggak mungkin, saudara. Ya, kemarin saya kan pakai ini kan tatonya itu kan, teman saya satu kuliah, dia dari divisi lain ke fakultas lain, tapi dia waktu kita belajar tentang Crusaders, kita kan field trip. Nah, saya kan pakai kaos, saudara ya. Dia ngelihat tulisan Ibrani itu, terus dia dibuka sama dia itu kan, ini cewek IDF tapi pangkatnya udah ini ya, udah kapten ya. Memang tomboy sekali cewek ini ya. Wah, terus wah, apa ini, kamu anggota IDF ya? Wah, saya bilang saya kan nggak enak saudara. Dia ini IDF beneran. Kamu IDF ya? Kapan kamu angkatan berapa IDF? Tahun berapa? Waduh, iya saya dulu di IDF, saya bilang gitu. Tapi cheerleader, udah 1, 2, 3, wow, yang begitu saudara ya. Saya IDF tapi cheerleadernya aja lah. Saya bilang begitu, teman-teman ketawa semua saudara ya. Masa mata sipit begini IDF? Tapi boleh saudara ya, boleh ya. Orang asing itu boleh jadi IDF, tentara bayaran kontrak. Bayar. Kalau Anda sudah jadi IDF, Anda boleh jadi warga negara Israel saudara. Ya, jadi Anda yang pengen jadi warga negara Israel, Anda ngelamar jadi IDF, saudara. Boleh, saudara ya. Kalau saya warga negara Belanda saja. Coba lihat, saudara ya. Nah ini ya. Dia masuk dalam Lebanon krisis ya. Termasuk dia pengambil dalam apa namanya joint operation Golani Brigade ya, against Syrian position, mengambil alih Golan Heights ya dalam Six Day Wars ini ya. Nah ini komandannya itu ya, Yohai Benun ini ya, yang mendirikan ini Yohai Benun. Mukanya aja serem begini saudara ya, sadis begini mukanya saudara. Jadi kalau saya turun, kelar saudara. Dan itu mahal sekali. Jadi kalau sampai mati satu, ya itu mungkin berapa miliar tuh investasinya sama orang ini saudara. Karena termasuk pensiunnya dia gede saudara. Tapi orang ini yang memang sudah diwakafkan mati. Jadi kalau sudah bertugas, kalau bisa pulang ya haleluya, kalau nggak bisa pulang, ya pokoknya nggak boleh dalam keadaan ditangkap, ya. Jadi harus ngelawan sampai mati, saudara. Nggak boleh ditangkap saya ini, saudara. Ya, harus ngelawan sampai mati, ya. Nah, kayaknya nggak pernah gagal operasinya, ya gimana mau gagal, saudara ya. The war attrition ya, ngeri saudara ya. Kita mau nanti Anda baca sendiri sikatnya, tapi ada yang mau menarik yang mau saya ceritakan, saudara ya. Ini dalam Yom Kippur War, tadi perang 67, Operation Blanket, Operation Wrath of God, yang murka Allah. Ya, Operation Wrath of God ini ya, ini tahun 73 ini ya, sebelum waktu ini saudara apa? Waktu ada atlet Israel ya, yang di ini ya, Black September itu ya saudara ya. Itu ada filmnya ya, sebentar ya. Saya lupa itu di Netflix juga saudara ya, saya nonton itu ya. Ada The Spy ya, itu kan cerita Eli Cohen, The Spy kan. Spy itu cerita Eli Cohen. Nah ini ada sebelumnya ya. Sebentar di Netflix itu ya, saya lupa judulnya. Nah nantilah, nggak penting ya. Tapi itu bagus ya, itu dari kisah nyata lalu dibikin romannya.
dibikin romantis, tapi dari kisah nyata. Mana tadi? Operation Moses, ini operasinya saya lagi mau cerita bagaimana dia latihnya. Semua organization. Nah ini saudara ya. The training saya 13 recruits last 20 months, 20 bulan latihannya saudara ya. And it's considered of the tough courses in the IDF, adalah pelatihan yang paling berat ya, paling berat di dalam IDF ya. Saya 13 operates a summer course ya, selama untuk for teenager ya, about to enter military service considering joining unit, who have the opportunity to get a taste of training in diving, raids, navigation, boats, and more. Those who enlist saya 13 are put through the 5-stage training process, kecampur bahasa Belanda, sorry ya. Jadi pertama proses seleksi ya, ada seleksi camp ya, kemudian ada medical profile ya, terus dan semuanya wajib laki-laki saudara ya. Ya, the cadets undergo extensive medical test, harus tes kesehatan yang sangat prima ya, dan ada dokter dan psikolog ya, untuk mencegah dia jangan sampai sakit jiwa, jangan sampai nanti dia tergoncang terus galau terus wah nggak karu-karuannya, atau burnout itu overtraining saudara, overtraining sampai nggak capek tapi hatinya udah capek itu sudah duduk aja gitu ya, duduk karena udah burnout ya, sampai kehilangan nafsu untuk bekerja, untuk makan, mungkin burnout, nggak sakit tapi dia burnout. Nah jadi ada dokter khusus dan psikolognya ya saudara. 6 bulan, 6 months of basic advanced infantry training with the Nahal Brigade ya. Preparation fase ya. This phase last for 3 months and consists advanced infantry and weapons training, parachute training, basic elementary, maritime, tadi ya parasut, ya senjata, maritim, ya operation small dengan kapal kecil, ya long swims itu tadi saya cerita ya, dia suruh berenang, melintasin itu ya saudara ya, berapa kilometer berenang saudara ya, sampai exhausting, sampai habis tenaganya saudara, dipaksa lagi saudara, ya disuruh berenang sampai habis tenaganya sepanjang-panjangnya saudara. Nanti kalau sudah ada udah nelen air, udah sekarat begitu baru nanti ditolong saudara. Dan itu dilakukan berkali-kali sampai dia sudah terbiasa sekarat. Nah, sampai sudah terbiasa sekarat. Memang latihannya begitu sampai ini ya saudara ya, sampai separuh nyawanya sampai nyawanya itu kayak mau dilepas dari raga. Ya, itu begitu ya. Kalau ceritanya orang-orang IDF itu memang latihannya keras sekali ya. Mau mati nanti udah ditolong. Nanti lagi sampai mau mati lagi. Jadi sampai mereka itu didorong sampai ke titik kritis mau mati saudara latihannya, ya. Nah itu ada satu anaknya saya Ted yang ikut di dalam itu juga. Dia ngeliatin saya, dia nggak banyak ngomong saudara ya. Kelihatannya dia trauma ya. Kelihatannya dia trauma karena saya trauma dengan ayahnya. Kayaknya mungkin ayahnya nggak pulang kan saudara kan. Dia trauma, dia cuma diem aja begitu, dia ngeliatin, ya terus saya deketin nggak enak saya juga saudara ya, tapi ternyata dia nggak apa-apa. Saya pikir dia itu, saya dikira ngeledek begitu ya, pakai tatonya saya Ted ya, tapi saya tanyain, dia bilang, oh nggak apa-apa, dia bilang, ayah saya Ted, dia bilang, ayah saya anggota saya Ted, tapi udah meninggal, ya dia bilang gitu ya, udah meninggal waktu tugas. Memang itu ya, dia bilang memang kalau dari ceritanya ya memang tekan mati. Makanya mereka banyak yang divorce ya saudara ya, yang saya tadi divorce karena nggak tahan saudara ya, nggak tahan. Makanya banyak yang divorce ya orang-orang saya tadi ini, kasihan ya saudara. Tapi ya itu sudah ininya dia, memang mereka menikmati saudara ya. 4 week 4 minggu advanced training ya, combat diving saudara, berenang di diving, combat diving ya. During this course, cadet learn the basic combat diving, how to cope the situation such as cold di tengah
di air yang dingin atau di salju, saudara, yang sangat dingin. In the darkness, clouded water, nggak kelihatan apa-apa, airnya keruh banget. Ya, how to survive high risk underwater situation. Underwater high risk tadi yang limbah yang tadi saya bilang ya. Ada nanti di artikel lain Anda bisa cari semua ya. Saya waktu itu saya browsing semua tentang SciTech ya, dan kebetulan saya ketemu sendiri ya, sama waktu di Israel itu saya ketemu sendiri sama anaknya ya, belum sama anggotanya, belum ketemu saudara, karena kita nggak tahu dia. Orang ini kan memang pasukan ini ya, dia nggak, tapi anaknya saya ketemu saudara ya, tapi ayahnya sudah meninggal ya waktu dia masih kecil katanya. Dedicated fast ya, this is the most rigorous fast of training which lasts about a year, and most of the dropouts live during this. Banyak yang nggak tahan, kasihan saudara ya. This phase includes training in advanced diving techniques with closed circuit system, underwater demolition. Ya, wah benar-benar dalam hal yang ini ya saudara ya, bahaya di air dan betapa pokoknya dalam situasi yang memang itu tadi saya bilang sampai di titik kritis, bahkan orang ini bisa setengah mati sampai mau mati saudara. Makanya tadi banyak yang drop out nggak kuat, dibikin sampai setengah mati, mungkin sampai nyawanya itu sudah tinggal lepas saja tapi nggak lepas saudara, lalu balik lagi berkali, dan itu nggak dilakukan cuma sekali tapi berkali, diulang-ulang saudara, supaya mereka kalau mati itu udah setengah mati itu udah biasa saudara. Jadi mereka tenang, setengah mati lagi, diulang lagi. Kalau sekali kan orang panik saudara, 2 kali orang takut, 3 kali orang nggak mau drop out. Tapi kalau sudah 5 kali, 6 kali, 10 kali, sebentar aja, balik lagi, tenang. Biarin aja dia pasrah sampai dia udah mau mati, terus dia apa namanya, moral itu ya, balikin lagi saudara. Sedang ya. To sea land incursion via diving ships, submarines, and parachuting into the sea. The unit sniper also undergoes 6 weeks of sniper, yang bagian sniper, divided into 3 weeks of long-range sniper training at the IDF sniper school, and 3 weeks of short-range sniper training for hostage situation of the IDF tadi ya, yang tadi pembebasan itu ya, 250 ya, bukan 260 ya, 250 sandera dilepaskan. Ya pasti lolos saudara ya, pasti nggak mungkin gagal ya, nggak mungkin gagal. Nah, itu ya saudara ya, of the IDF Counter Terror School. Cadets then training in maritime counter-terrorism operation, such as boarding of vessels, oil rigs yang di kilang minyak di tengah laut itu ya, near coast buildings. During this phase, soldiers are divided between the 3 specialized units based on their capabilities and personal interest, and trained on their future specialty. During their training, cadets are trained in variety martial art. Ya, mereka belajar Krav Maga, belajar hand-to-hand combat. Ya, sistem with Israel National Martial Combat. Oh ini apa, Krav Maga ini ya saudara ya, spesial ininya Israel ya, spesial martial artnya, bela dirinya. Toward the end of the training, SciTech-13 recruits go through courses in enduring enemy captivity, which recruit from other special forces units, and pilot cadets must also go through following surprise mock kidnapping. Ya, they are held in prison-like condition for following a surprise mock kidnapping. Kalau ya, they are held in prison-like conditions for 2 weeks, during which they subjected to threats, interrogation, and physical violence, and are forced to perform humiliating activities. Even after their induction into active service, SciTech-13 commandos continue to take part in training exercise, participate cross training with foreign itu kemudian campur ya. Jadi mereka dilatih, dikondisikan, mereka dipenjara, diinterogasi, disiksa saudara. Ya, disiksa, interogasi. Latihan kalau sampai nggak mati ketangkep. Nah, itu mereka nggak betul-betul disiksa, dilatih saudara. Makanya itu tadi ya. Yang terkesan waktu saya mulai belajar ya, Tuhan suruh saya belajar dari SciTech-13 ini, yang terkesan dari hidup saya saudara waktu itu apa saudara? Ya, ini orang dibikin sampai hampir mati,
Latihan loh, ini latihan loh saudara, bukan lagi perang beneran. Lagi latihan dibikin sampai hampir mati, hidup lagi, mau mati lagi, hidup lagi, mau mati lagi, hidup lagi saudara. Nah ini pengalaman pribadi ya, pengalaman rohani saya. Terus Tuhan ajarin saya seperti itu saudara. Sehingga jadilah saya Nabi ke-26. Tuhan melalui pengalaman kehidupan hampir mati saudara ya. Wah ngeri ya saudara ya. Nah, bilang ini saudara, ini orang untuk perkara duniawi. Mereka willingly saudara. Dengan sukarela mereka melakukannya. Ini untuk perkara duniawi. Bagaimana dengan kamu? Ini buat anak istri kamu. Makanya saya nggak mau nyerah saudara ya. Waktu itu saya nggak mau nyerah. Saya bilang, langsung saya tato saudara, supaya saya jangan lupa.